Halo Binusian, para viewers, kembali lagi dengan podcast RIG SMIII episode 1 dengan judul From Excels to Cosmetic. Bagaimana 3R dapat merevolusi produk berkelanjutan. Dengan saya, host Desi, dan co-host kita. Halo teman-teman, kenalin aku Reno. Pada sesi podcast kali ini aku bakal nemenin Miss Desi dalam sesi podcast kali ini bersama narasumber kita yang pastinya kece parah. Siapa sih narasumber kita? Penasaran ya? Terkenal loh. Bener banget Miss. Fotonya itu udah terpampang di mana-mana, apalagi di jalan waktu ini ya ke Dago. Binus Kampus Dago Dago, ya. ya. Iya. Itu kayak siapa ya nih orang, kok bisa muncul terus gitu wajahnya. Terus aku gak nyangka hari ini aku bisa ketemu langsung sama orang. Ngefans ya kamu ya? Banget Miss, bisa ngobrol langsung itu Siapa experience sih? yang baik sih buat aku. Siapa dia? Langsung saja kita sapa narasumber kita, host kita yang terkece ini. Bener banget. Kak Glenn Vincent Susanto. Berikan Halo, tepuk tangan dulu halo. dong Reno buat narasumber Halo kita. Kak Glenn. Nah, Kak Glenn ini adalah founder Egg Liquid Rus ya? Yes, nama Rus Liquid nama Egg. sebutannya ini Rus ya. Ya, Oke. Kak Glenn, apa kabar? Very good, very good. Sudah lama kita nggak ketemu. Ya, udah lama banget dan Kesibukannya lagi pasti sibuk banyak. banget sekarang. Lagi lumayan hektik. Paling cuman ya. yang paling utama ini ya tentang. Pertama ini dan Liquid juga ada Egg ya. proyek kedepannya lah. Ada lagi. Ada lagi. Tuh Pasti kan, dong, Reno. Miss. Udah pasti lah. Luar biasa. Iya. Oke, kita sapa-sapa dulu Kak Ya. Glenn. Ini kan udah lama kita nggak ketemu. Yes, Miss betul. Desi, Reno tentunya yang baru ketemu, pingin aku tahu. bener banget. Aku kan bisa dibilang binusian baru gitu. Iya, iya. Terus ngelihat ya tahu sendirilah gimana wajah beliau ada di mana-mana gitu. Pasti aku kepo gitu sama beliau ini. Profilnya Kak Glenn. Iya. Kak Glenn, kenalkan dulu diri Kak Glenn di Binusian kita. Oke. So, jadi halo semuanya yang nonton. Saya Glenn. Saya dulu di B23 ngambil creative partnership dan saya salah satu founder Rus Liquid Egg. Ya. Wah, apa itu Liquid Egg? Ya. Pertanyaan Binusian Itu ya. gitu. Iya, Iya. pasti. Langsung aja. Langsung Kak aja Glenn ya. jelasin aja. Jadi what is liquid egg? Jadi liquid egg itu sebenarnya dari telur cangkang yang utuh yang biasanya. Lalu kami masukin ke mesin untuk dibersihkan cangkangnya. Lalu seperti dari situ kita pakai mesin juga, di mana si kuning dan putih telurnya itu dipisahkan. Jadi ada produk kuning, ada produk putih. Namun ada juga produk yang namanya whole egg. Whole egg itu kita sudah dipisahkan dari cangkangnya, kita dimixin. Jadi mix itu putih sama kuningnya dijadiin satu, lalu kita pasteurisasi untuk membunuh salmonella, kuman-kuman dan bakteri E. coli seperti itu. Lalu kita packaging. Ya baru kita distribusi dan jual gitu. Itu Oke. the big picture lah ya, garis besar. Secara garis seperti besar. itu. Ya, Kita ya, harus ya. gali lagi dong Iya, ya. iya. Menarik Di banget ya, podcast Miss. episode 1 ini. Iya. Nah, terkait liquid egg dan tapi kita concernnya ke cangkang gitu kan. Yes, Nah, betul. prosesnya seperti apa dan Ya. produksinya. Jadi gitu. sebenarnya Bisa jelasin, untuk ya. untuk prosesnya itu sebenarnya dari mesin itu, dari mesin yang dia udah memecahkan si telur cangkang tersebut, itu sebenarnya ada pipa nanti turun. Ada pipa itu dia langsung buang si cangkang telurnya ke satu tempat, ke satu bucket lah. Satu bucket. Namun di situ kita tampungnya si waste cangkang telur itu. Nah, namun di Indonesia ini untuk sekarang Miss Desi belum ada untuk mengurangi si waste tersebut, mengurangi atau apply 3R itu. Jadi untuk sementara ini dari 2,8 juta ton tersebut itu yang se-Indonesia produksi secara data itu masih belum ada yang bisa menampung waste tersebut. Bentar nih. Ya. 2,8 juta, Miss. Yes. Itu buat Indonesia. Yes, buat Indonesia Sementara buat waste-nya sendiri itu kan ada potensi nih ya. Yes. Sementara di Indonesia sendiri pemanfaatan itu belum ya. Itu Belum. kita gak bisa bayangin sih Miss gimana Ya. seberapa banyaknya si limbahnya ini. Ya. Nah, jadi dari 2,8 juta ton itu tidak semuanya terbuang. Oke. Ada aja beberapa yang pakai balik lagi untuk pupuk organik. Mau itu ada beberapa orang pakai lagi untuk pakan si unggas ayam untuk telur. Lalu yang ketiga ini yang cukup menarik, di mana saya lagi riset sekarang. Itu sebenarnya untuk kosmetik. Nah, Yes. Nah, pasti Reno baru tahu bener banget tentang Miss. kosmetik Yes. ini.
Jadi kenapa bisa menuju ke kosmetik? Mhm. Ternyata di cangkang telur itu dia tinggi di protein dan kalsium. Mhm. Dan ternyata si cangkang ini kepake di sekarang permintaannya itu dari Korea dan juga Saudi. Gitu. Jadi mulai terbuka juga bahwa telur cangkang ini banyak benefitnya dan banyak kegunaannya gitu. Ya. Oke, berarti tidak hanya kosmetik ya. That's right, ya. Satu lagi kayaknya pupuk juga. Saya Yes, pernah pupuk dengar. organik. Iya. Iya, betul. Itu prosesnya nanti panjang juga ya terkait. Iya, beda lagi, iya. Nah, Kak Glenn, Reno, saya baca data bahwa permintaan pasar untuk liquid egg itu terus meningkat. Betul. Bayangin kan, biasanya orang-orang itu maunya yang lebih murah ya harganya. Iya, betul. Telur lebih murah kan daripada daging. Yes, Iya, that's true. benar Ya. banget. Nah, itulah di sini data menyampaikan bahwa industri bakery, hotel, dan Iya, restoran di Bandung, kita ngomongnya di Bandung, Iya. itu membutuhkan telur dalam jumlah yang besar. Survei yang menyatakan bahwa di Asosiasi Pengusaha Bakery itu ada sekitar 72% produsen itu membutuhkan Ya. produsen roti itu membutuhkan telur. Yes, Ya, betul. cangkang ini pasti besar banget Ya, waste-nya. waste-nya betul. Nah, menurut Kak Glenn sendiri, dari data-data ini dan dihubungkan dengan produk Kak Glenn sendiri, benefitnya seperti apa sih nanti ke Ya. depannya? Jadi sebenarnya balik lagi untuk proses si waste dari cangkang ini sebenarnya sekarang itu saya lagi menuju yang namanya sustainability business. Sustainability apa ya, untuk jangka panjang yang bisa sustain lah. Itu jangka panjang. Nah, kenapa saya bisa menyatakan bahwa telur cangkang ini dan produk saya ini hand in hand sama sustainability ini karena gini. Sekarang permintaan telur itu sangat tinggi. Gak usah di Jawa Barat lah, di se-Indonesia aja. Dan salah satu protein termurah di Indonesia itu telur. Ya, Dan banyak setuju. orang kalau misalkan mereka mau lagi cari protein, memang alternatif banyak, kayak seperti daging ayam, Iya. ikan, sapi, misalkan seafood dan sebagainya banyak, misalkan perundangan apa, semua protein banyak. Tapi paling murah tuh telur. Iya, benar. Telur aja sekarang 1 kilo kita tarik garis rata on average tuh di 25.000. 25.000 dapat 16 butir telur. Wah, Itu sangat murah dan murah itu banget itu. dapat protein cukup Betul. cukup tinggi lah, maksudnya cukup oke untuk kita kebutuhan sehari-hari. Iya, Nah, benar. namun sekarang kalau kita juga lihat secara data untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ini, di pertanian apalagi di perunggasan petelur ini, demand dan pasar itu bakal Tinggi ya. tinggi terus. Jadi gini, di datanya itu sekarang di 2,8 juta ton cangkang telur. Itu dengan data di 2020. Kalau sekarang nanti kita tarik garis dari sekarang sampai 5-10 tahun ke depan, pasti permintaan juga makin meningkat ya. Nah, Benar banget. darinya demand makin meningkat, makin banyak yang waste. Itu Betul. sudah pasti. Iya. Ya, jadi sebenarnya salah satu problemnya itu gimana kita tackle the problem, kita mengurangi si waste tersebut. Gitu. Itu Makanya itu penting. kita butuh 3R. 3R, betul. Iya. Iya kan, Yes, Reno? betul. Recycle, reduce, dan reuse. Yes, Benar yes, banget. yes. Ini cocok dengan Cocok konsep banget, kita iya, ya, iya. yang sustain. Betul. Nah, Iya. Glenn, Reno, Ya. pingin tahu karena kita kan binusian juga ya, Yes, Nesa. betul. Sejarah tadi kan udah profile secara general. Iya. Sejarahnya gimana sih? Saya dengar Glenn itu dulu enrichment. Iya. Ikut enrichment dengan Iya. Bu Syara ya. Iya, Kalau betul, dulu zaman-zaman betul, dulu yes. di 2020. 21 ya, oke. 21-an lah ya. Idenya muncul dari situ kan? Idenya tuh sebenarnya Gimana gini. sih cerita Jadi, lebih detail ya, dulu dari awalnya situ? tuh lucu. Di BINUS waktu itu kita ada 3 pilihan ya, Oke. kalau enrichment ya. Satu itu program di mana kita keluar negeri, Ya, study abroad. study abroad. Kedua kita ada program untuk magang ya benar, dan Internship. satu lagi untuk bikin bisnis sendiri. Entrepreneur, ya. Yes. Nah, kebetulan di program enrichment itu saya ketemu nih sama teman saya 2 lagi. Oh, jadi ada timnya Sebenarnya ya kita dulu ada ya, bertiga 3. ya. Oke. Ya, kita bertiga. Nah, cuman gini, balik lagi kita bertiga. Kita sebenarnya udah brainstorm gimana kita cara menjual, cara desain packagingnya, Oke. cara nanti kita mau untuk kedepannya kita mau gimana ya, develop the business further itu gimana. Cuman pada akhirnya gak semua bisnis itu berjalan dengan lancar ya. Benar Jadi banget. kita mulai dari 2021 kita banyak struggle sebenarnya. Oke. Kita banyak struggle karena kita menjual barang yang sebenarnya belum di
kenal sekali di market Indonesia, tapi kita ya udahlah, kita coba jual aja lah, ayo let's go. Kita nekat aja, udah kayak kita jual. Cuman memang di tahun 2021 sampai 2022 akhir mau 2023 itu banyak struggle-nya. Banyak struggle, satu faktor penjualan kurang bagus, tapi faktor internal juga. Tapi kita nggak berantem, enggak, cuman kita kan jadi banyak kepala. Saya pengen yang gini, saya pengen gini. Akhirnya mereka mikir, saya mau keluar aja deh. Akhirnya ya sekarang saya berjalan sendiri. Tapi thankfully makin kesini makin ada peluang dan juga makin meningkat bisa dibilangnya dari brand awareness sama si penjualan tersebut lah gitu. Wah, menarik banget ya Miss. Luar biasa itu. Iya, yang awalnya dari enrichment tiba-tiba bisa di-develop beneran jadi bisnis sampai sekarang dan gitu. yang sustain bisnis. Iya. That's true. Nah, aku mau nanya nih Kak, ini future ya? Yes. Kan kita udah denger nih gimana banyaknya si limbahnya ini gitu. Terus Kakak juga sempat nyinggung bahwa si cangkang ini ada protein, kalsium gitu-gitu kan. Mungkin gak sih menurut Kakak 5-10 tahun ke depan ini bisa kita konsumsi gitu? Karena kan kita ngelihat nih sekarang itu apalagi kayak apa ya di sosial media kayak TikTok gitu kan, banyak banget orang yang FOMO buat nge-gym, fitness gitu. That's kan. right. Nah itu kan pasti ngarahnya bakal ke arah sana kan. Betul. Apalagi pemanfaatannya itu kalsium baik untuk tulang, terus ada protein juga. Nah itu kan ngebantu banget tuh. Menurut Kakak mungkin gak sih dalam 5-10 tahun ke depan itu bisa dikonsumsi bagi manusia? Jadi sebenarnya kalau sekarang kita ngomongin soal konsumsi cangkang telur, memang nggak umum. Kayak kita nggak mungkin tiba-tiba ada cangkang telur, udahlah saya makan, kan itu bahaya juga ya kalau langsung dikonsumsi. Tapi sebenarnya ada proses dan cara untuk bisa mengkonsumsi telur cangkang ini untuk kita sebenarnya Reno. Jadi misalkan sekarang kita mau ada telur cangkang di rumah, kita tuh sebenarnya bisa pakai si cangkang telur itu untuk kita konsumsi. Caranya ya very simple. Caranya sebenarnya hanya kita perlu dibersihkan dulu, benar-benar dibersihin. Soalnya kalau nggak dibersihin takutnya nanti masih ada bakterinya dan penyakit yang dibawa sama si ayam tersebut kan. Lalu sebenarnya simple. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita blender, kita bubukin lagi lebih kayak seperti powder. Kita campur sama air putih juga udah kita bisa minum sebenarnya. Sudah bisa dikonsumsi. Itu bagus untuk karena kesehatan. Kalsiumnya sangat tinggi. Gitu. Jadi bisa banget. Jadi bukan ke depan, bahkan sekarang kita udah bisa sebenarnya. Hanya saja emang kita belum terbiasa seperti itu. Dan juga sebenarnya belum diedukasi. Gitu. Tapi lebih dari itu gini, dibilang bisa. Cuman kalau kita mau ngomongin yang lebih safety, yang lebih yang namanya produknya yang lebih berkualitas, itu memang tetap harus ada beberapa proses sebelum itu. Dan which is itu yang saya lagi pengen research sebenarnya. Lagi coba research itu, dan juga sih yang untuk ke kosmetik tersebut. Nanti future plan. Untuk future plan lah ya. Iya. Butuh waktu untuk riset soalnya. Nah, kalian kalau kita hubungkan dengan sustainable development goals, SDGs, keterhubungan antara SDGs ini dengan produk kalian ini seperti apa sih? Maksudnya udah tentunya kalau menurut pandangan Miss udah sesuai. Jadi balik lagi, sebenarnya tadi saya sudah touch a bit of point about sustainable itu sebenarnya. Jadi balik lagi, yang namanya sekarang telur cangkang itu di Indonesia tuh sudah sangat banyak. Jadi balik lagi, makin lama mungkin 5, 10 sampai 20 tahun ke depan di mana kita sudah menuju lah Indonesia emas itu. Pasti lebih banyak waste sebenarnya. Kenapa saya bisa yakin? Karena sekarang mau orang misalkan yang kurang mampu, orang yang mampu, mau orang yang sangat mampu pun, mereka pasti kok adanya konsumsi telur. Tetapi gini, di Indonesia itu kalau misalkan kita lihat secara data yang besar itu, supply telur itu sebenarnya masih belum menyampai demand tersebut. Gimana ya? Jadi belum menyamai demand. Jadi misalkan demand di atas, supply itu pasti adanya di bawah. Tapi ada sewaktu pasti ada di atas demand, tapi itu nggak akan lama. Jadi sebenarnya demand untuk telur itu masih sangat banyak. Yes, gitu. Jadi untuk kedepannya, jika kita bisa bikin sesuatu bisnis atau misalkan satu plan
untuk mengurangi si waste ini tuh sangat penting sebenarnya. Kalau nggak ini semua jadi limbah, kita membuangnya kemana? Ya, itu Itu Iya. jadi masalah gitu. Benar banget Yes. sih. itu jadi Iya. tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan. Iya. Betul. Oke Kak Glenn, kita tadi Hmm. udah bahas produknya. Yes. Kita coba gali dulu tentang packagingnya. Oke. Boleh. Tentu boleh. ya, karena Binusian kan nggak hanya tentang bisnis, Iya, Iya. betul. tapi ada betul. anak-anak desain juga. That's true, ya. Gimana menarik perhatian konsumer terkait Ya. packagingnya produk Liquid Egg ini agar menarik Ya. mereka untuk membeli gitu. Ya. Jadi Sedikit ya. ya, jadi long story short, balik lagi ke enrichment program sebenarnya. Oke. Balik lagi ke enrichment program di mana kita ada beberapa kolaborasi dengan anak-anak DKV sebenarnya awalnya. Dan kedua, awalnya tuh saya dan teman-teman saya pas lagi di enrichment itu kita mikir kita ngapain bayar orang eksternal untuk membuat satu packaging, karena itu butuh uang lagi. Dan waktu itu kita baru mulai bisnis, kita juga belum ada kapital, belum ada dana yang kita bisa ngeluarin sangat signifikan sebenarnya. Nah, dalam desainnya udah kita di enrichment itu kita belajar cara desain sendiri, namun kita juga ada bantuan dari anak-anak DKV. Jadi di situ kita ada kolaborasi tuh, akhirnya ya dia bantu kita, kita sebenarnya ya nggak bayar apa-apa ya, jadi akhirnya ya kita jadi kolaborasi, berteman, makin kenal banyak teman juga di Binus, ya. Jadi itu awalnya di situ. Sampai sekarang packagingnya belum saya ganti. Oh, itu Masih dari kayak gitu zaman terus. enrichment? Masih zaman Wow. enrichment. Binusian Iya. banget ya. Iya, iya. Masih dari enrichment Oke. program gitu. Ya, oke. Nah, namun soal packagingnya pun kami masih pakai jadigen tersebut. Hmm. Kenapa? Karena ada beberapa dari customer itu mereka tidak mau sekali pakai. Jadi misalkan dia beli satu botol misalkan seperti ini, mereka langsung buang. Lebih banyak dari customer itu nggak mau yang namanya one time use. Mereka pengen dipakai lagi. Nah, dari situ ya sudah, dari awalnya tuh ada beberapa customer nanya, "Kak, ini kenapa saya nggak bisa refill lagi sih?" gitu kan. Saya mikir, ya juga, kenapa nggak saya bukan buka jasa, tapi lebih ya udah, kalau kalian misalkan seperti itu, saya juga jadi mikir lebih enak. Ya udah, kalian misalkan balikin lagi produknya ke saya, si packagingnya saja, nanti saya butuh waktu lah beberapa jam untuk membersihkan dan mengesterilisasi lagi si packaging tersebut. Lalu kita baru masukin lagi si produk iya. tersebut, lalu kita kasih ke customer-nya. Nah, disitulah gitu. Nah, sekarang saya dan Reno pasti mau tahu prosesnya itu berapa Iya. lama Ya. sih? Ya. Kayak kita di tim Ecoenzyme aja tuh proses panennya 3 bulan. Ya, Nah, ya. itu tantangannya ya. Itu tantangannya lama sekali. Nunggu dulu. Iya, iya, Kalau iya. di produk Kalau Liquid Egg dari sendiri produk gimana? Liquid Egg itu sebenarnya dari telur cangkang tersebut untuk melalui proses pembersihan, lalu separation apa? Pemisahan, lalu pasteurisasi, kurang lebih 3-5 jam. Itu udah sampai masuk ke packaging gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama, tapi memang kendalanya itu di mesin. Misalkan nanti mesinnya ada masalah, ada penyumbatan di pipa mana, itu Iya. jadi masalah di situ sebenarnya gitu. Ya. Mestinya harus yang Heeh. extraordinary ya, Yes, yang luar betul. biasa. Yang luar biasa. Canggih Khusus juga ya. buat telur. Effortnya Betul. lumayan juga. Lumayan. Tapi kalau segala hal itu butuh proses. Butuh dong. proses, Benar ya banget. betul. Iya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Ecoenzyme. Oke, Ya. yes. Oke, mungkin Gimana Reno Gen Z harus Iya. ngerti dong tentang Ecoenzyme. aku jelasin terlebih dahulu ya tentang apa sih itu ecoenzyme gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi ecoenzyme itu merupakan proses fermentasi nih. Fermentasi dari apa? Dari limbah organik, Oke. yaitu misalnya ada sayuran, kemudian ada juga dari kulit buah seperti itu. Nah, cuman kita di Binus itu kita lebih fokus pada kulit buah nih. Oke. Jadi di mana prosesnya itu memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan untuk siap panen. Nah, setelah panen itu bisa diolah jadi apa aja. Jadi itu bisa diolah jadi, yang pertama kita bisa olah jadi cairan buat pembersih lantai maupun kaca. Kemudian kita juga bisa olah jadi sabun. Oke. Nah, terus si ampas dari hasil fermentasi itu dikemanain gitu. Ujung-ujungnya pasti dibuang gitu kan. Nah, enggak teman-teman, itu bisa lagi kita jadikan sebagai kompos atau pupuk seperti itu. Ya. Nah,
Mungkin teman-teman bisa lihat langsung bagaimana Produknya. produk yang sudah jadi. Bisa ditolong? Iya bisa dong. Ini ya. Wis. Iya, jadi ini si cairannya itu sendiri, cairan buat pembersih lantai maupun kaca. Kemudian ada si sabunnya juga. Boleh Oh, dibuka? ini ya. Wih. Sip. Nah, ini teman-teman si sabunnya. Bentar. Wangi nggak, Ren? Yang pastinya Wangi wangi dong. dong. Gak mungkin atau gak wangi. Ayo balik. Nah, ini Wangi teman-teman. harus dia. Jadi gini, Dia cocok jadi market sales. mungkin itu aja sih, Miss. Udah. Tetap- Iya, itu kan sedikit mengulik tentang Oke. bensin gitu. What's interesting? Very interesting packaging. Interestingnya tuh sebenarnya mirip sama konsepnya saya sebenarnya. Kayak saya Oh, lagi oke. lakuin. Dimana ini tadi dari apa? Dari kulit-kulitnya Buah. beberapa buah Iya. atau Iya. mungkin dari sayuran, pun Sayuran. dan bisa menjadi produk baru tuh Iya. sebenarnya ada Cocok ya? cocok ya. Iya. Goalnya udah sama ya. Udah sama, Iya, udah sama banget, Miss. sustainability. Tadi dari awal pun aku kayak udah notice nih kayak Iya. Makanya diajak ternyata collab, ada kan? gini. Iya, Gitu. Betul, ya. Next Kak Glenn harus dikasih produk Ecoenzyme. Yes, Oh, buat di rumah, milik buat- RIG SMBI ya. Dan mungkin mau coba sekali-sekali datang ke workshopnya Ya. RIG SMBI Yap, di yap. lantai 5, Lima, ya. itu ada ruang workshop khusus di sana. Nyoba Guys. chop. Oh, Bu. bisa? Iya, Oh. nanti coba aja sama tim RIG Boleh, SMBI-nya ya. bisa lihat. Biar tahu Hmm. prosesnya seperti apa. Oke. Oke. Sepertinya waktunya sudah di penghujung. Iya. Iya, benar banget Oke. sih, Miss. Kita tunggu apa ya, maksudnya dari waktu itu tuh kita udah nunggu Kak Glenn untuk jadi pembicara podcast sebenarnya. Iya, Dan thank sekarang you. udah momennya udah Iya. Thank you. sesuai banget dengan produknya, sesuai sama Iya, goal kita iya, di Thank you so much. Binus Bandung, Binus University pada umumnya. Binus ya. University. Nah Kak Glenn, apa pesan buat Binusian dan all viewers yang Oke. menonton podcast kita ini, closing remarks dari Kak Glenn? Oke, kalau for me, buat anak-anak Binusian, pertama, of course have fun. Pas lagi masa kuliah itu karena nggak akan pernah balik. Kedua, jangan lupa untuk pay attention in class. Kenapa? Karena menurut saya apa yang saya belajar dari di Binus Bandung ya, terutama di program Creative Partnership itu bagaimana memulai bisnis dari nol dan mengembangnya dan bikin sustainable business. Karena gini, membuat bisnis tuh gampang, tapi untuk menjalankan terus itu susah. Betul, Dan butuh proses. itu butuh proses. Tapi itu saya belajar semua sebenarnya dari program CP kalau saya gitu ya. Jadi ya have fun, pay attention in class, and ya. Nggak usah terlalu serius juga, Nggak terlalu tapi serius juga ya. enjoy, Enjoy aja. terutama pada saat enrichment juga Iya, ya. iya, Berarti Kak enrichment. Glenn dapat ilmu banyak Yes, banget pas enrichment. Iya, enrichment. benar Ya. banget, Banyak, Miss. iya. Nanti Reno kamu ada enrichment juga loh. Iya. Belajar dari Kak Glenn. Tapi ada satu hal yang aku notice nih, Miss. Apa itu? Dari produk-produk kita nih ya, ternyata teman-teman yang di rumah juga bisa bikin gitu. Yes. Yes, of betul. course. Hanya saja mungkin kita kedepannya bisa nih bikin video tutorial seperti Iya, itu iya, iya, untuk betul. prosesnya sendiri biar teman-teman di rumah tuh yang punya limbah-limbah, Aware. contohnya kayak Yap. kulit buah ini That's juga true. bisa buat nyoba sendiri gitu. Iya, betul. Intinya jangan hanya teori saja, tapi Iya. eksekusinya Benar banget. Iya, iya. biar bumi kita ini ramah lingkungan Yap, dan betul. umur kita juga makin panjang. Iya, Sekarang betul, kan betul. polusi di mana-mana Iya, iya, iya. sesak kan. Nah, Yap. Iya. itu salah satunya maksudnya ramah That's true, lingkungan. yap. Dan kalau kita menggunakan produk ini akan terus berkelanjutan. Yap, Dan juga sustain. bisnis-bisnis yang dia sorry ya, bukan ini ya. Yap. Kayak culinary kan sama mungkin setahun Yap, 2 tahun, tapi that's dan true. bisnis ini bisa Sustain, panjang Bisa panjang. dan ramah lingkungan. Ya. Iya. I agree. Terakhir, Kak Glenn kalau disuruh milih mau bisnis sustainability terus atau mau ke bisnis culinary dan retail misalnya, pilih mana? Kalau saya tetap di bisnis sustainability. Oh, konsisten Karena ya? gini, karena satu gak hanya memang bisnisnya bisa bisa jangka panjang, iya Iya, berkelanjutan dan berkelanjutan. jangka panjang. Dan kedua, bisnis sustainability ini saya yakin ada benefit untuk sosial lah, untuk Sepakat. sekitar kita. Iya. Jadi kita nggak hanya berbisnis karena kita mau profit, kita mau punya uang banyak dan segalanya, tapi kita juga harus mikirin soal kemasalahan sosial yang Ya, that's true. orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita dan juga sebenarnya lebih ke lingkungan. Iya, Itu penting Iya, sekali benar sebenarnya. banget. Ya. sepakat. Oke, baik. Oke. Sebentar, Miss. Oh, ada lagi? Aku mau kasih kata-kata Wow, dulu kata-kata buat teman-teman yang di dulu. rumah. Iya, Iya. benar banget. Dari Kareno. Ini buat teman-teman ya. Usaha tanpa doa itu sombong. Wes. Doa tanpa usaha itu omong Omong kosong. kosong. Hey. Jadi harus action. Bener banget. Baik, terima kasih Binusian Thank you. yang sudah
menyaksikan podcast kita di episode 1 ini. Semoga mendapatkan banyak manfaat That's right. dan berkat buat banyak orang, terutama Kak Glenn yang sudah share banyak hal. Yes, thank you. Semoga gak bosan Nggak di lah. episode selanjutnya dan Ya, di boleh. kesempatan lainnya, di Ya. occasion yang lainnya Kak Glenn bisa datang lagi. Betul. Amin. Terima kasih, saya Desi sebagai host Dan saya Reno sebagai co-host. dan bintang Dan tamu bintang kita yang kita keren yang banget, Thank you, Sebinus, thank ya salah satu yang Iya. terkeren lah ya, Iya, Kak thank Glenn. you. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode Bye-bye. selanjutnya. Dadah. Bye-bye.